warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Baik, kita ulangi lagi ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah SWT untuk sama-sama kita bertemu di Zoom ini ya, dalam rangka kita membahas tentang beberapa poin terkait program pengindukan dan juga berjalannya kegiatan perkuliahan kita di kampus Misbah, Markas Ilmu Syariah dan Bahasa Arab. Baik, jadi teman-teman yang sudah mulai mengikuti kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar, baik itu yang ada di program I'dad atau di Syariah atau di S1 PAI Murni, di formulir teman-teman sudah mengisi formulir ya waktu itu. Sudah mengisi formulir dan di sana ada yang mengisi plus S1 gitu ya. Misalnya plus S1, Syariah plus S1 itu. Adapun yang S1 PAI Murni secara otomatis mengikuti program bukan S1 ya. Baik. Karena itu sesuai arahan dari kampus Indukan untuk segera dimulai registrasi ulang, di mana teman-teman nanti akan mengisi formulir. Di sini akan saya bacakan formulirnya dan nanti akan saya share ya untuk linknya. Jadi untuk pendaftaran ulang ini adalah keperluan pendataan untuk teman-teman diunggah ke data PDDikti. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan NIM, nomor induk mahasiswa resmi dari PDDikti ya. Yang akan diisi yang pertama adalah nama lengkap, tentunya sesuai KTP atau sesuai ijazah. Kemudian jenis kelamin nanti dipilih laki-laki atau perempuan. Usianya silakan diisi sesuai usia masing-masing. Termasuk yang sangat penting di sini adalah NIK, nomor induk kependudukan atau nomor KTP, itu harus diisi sama persis dengan nomor KTP. Dan tempat lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir, kemudian nama ayah kandung, nama ibu kandung, ini juga harus tepat sekali seperti ijazah. Alamat email, silakan yang masih aktif emailnya dicantumkan. Alamat lengkap, yaitu alamat sesuai KTP ya, alamat lengkap. Kemudian nomor WA yang masih aktif tentunya. Program kampus yang diikuti, nanti silakan teman-teman pilih misalnya I'dad Lugawi atau Syariah atau S1 PAI Murni. Kemudian masuk pada semester berapa. Misalnya teman-teman masuk semester 1, nanti dipilih semester 1 reguler. Misalnya ada yang RPL, percepatan semester 5, nanti pilih semester 5. Kemudian yang semester 7, nanti pilih semester 7, program percepatan atau RPL. Dan jumlah uang pangkal yang ditransfer ditulis angkanya, misalnya 2 juta, atau paling minimal adalah 1.500.000.
tapi disarankan 2 juta ya. Kemudian upload bukti transfer uang pangkal ke bukti transfer uang pangkal nanti transfernya ke rekening kampus ya, ke rekening resmi kampus. Nanti konfirmasi via bendahara. Dan di samping teman-teman upload bukti transfer di Google Form ini, teman-teman juga nanti usahakan bikin channel sendiri atau saya sarankan bikin channel sendiri melalui Telegram, karena Telegram kan berbasis cloud ya, dia tidak akan hilang selagi ada Telegram. Kalau teman-teman bikin channel sendiri, channel pribadi, misalnya ditulis bukti-bukti pembayaran gitu ya. Jadi setiap teman-teman transfer ke kampus, entah SPP, entah uang pangkal, entah apapun, teman-teman juga punya buktinya gitu kan. Pihak kampus juga ada buktinya, jadi nanti biar saling sinkron saja gitu. Meskipun kampus juga akan berusaha untuk sevalid mungkin sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi ya, atau tidak akan terjadi beda data gitu. Tapi untuk jaga-jaga teman-teman, saya sarankan punya channel pribadi masing-masing khusus untuk penyimpanan bukti-bukti transfer. Ya, karena itu sangat penting sekali. Kemudian upload persyaratan S1 PAI, foto KTP, foto KK, ijazah terakhir, foto diri sendiri, background biru. Baik ikhwan atau akhwat. Nggak harus sekarang ya isinya. Untuk foto ini sambil disiapkan mau 2 hari, 3 hari, atau sehari silahkan. Jadi rencananya bulan Januari ini selesai ya untuk daftar ulang atau registrasi ulang mengindukkan ini, sehingga semua sudah mengisi dan akan kita kirim data ini ke kampus pusat ya, kampus pengindukan. Nanti dari pengindukan itu akan diproses lagi ke PD Dikti gitu, sehingga teman-teman tidak ada yang tertinggal. Nanti pada saatnya keluar nomor induk mahasiswa dari PD Dikti, itu teman-teman sudah kalau sudah namanya sudah di PD Dikti berarti sudah resmi gitu ya. PD Dikti ini kan dari kementerian ya, dari kementerian. Ya. Atau dari Dirjen Dikti ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari pemerintah. Dan memang syarat dari pemerintah itu untuk ikhwan fotonya adalah background biru, pakai jas ya, jas hitam atau yang usahakan hitam ya. Dan untuk laki-laki berdasi, bajunya berkerah dan tidak pakai peci. Itu syarat dari sana, dari PD Dikti ya. Untuk akhwat itu syaratnya background biru, kerudung putih, dan tidak bercadar. Insya Allah untuk akhwat juga sangat rahasia fotonya, karena itu hanya untuk kepentingan PD Dikti ya. Jadi tidak untuk yang lain-lain ya, tidak untuk kartu tanda KTM atau yang lain, enggak. Ini hanya terkait masalah pengindukan saja gitu. Jadi insya Allah taala seperti itu ya. Andaikan usahakan semuanya lengkap ya persyaratan ini, sehingga tidak membuat kita kerja 2 kali. Nah, kemudian nanti setelah mengisi semuanya, nanti saya akan cantumkan di formulir ini link grup WA-nya masing-masing. Misalnya yang masuk semester 1, maka masuk di semester 1, yang semester 5 masuk semester 5, yang semester 7 masuk semester 7. Dan saya insya Allah akan buat terpisah ya, insya Allah akan terpisah antara ikhwan dan akhwat, insya Allah. Nah, ini memang link grupnya belum saya buat,
Tapi gambaran untuk formulanya seperti itu. Ya, ini untuk penjelasan tentang daftar ulang, dan teman-teman juga setelah mengisi halo, suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Ya, setelah teman-teman mengisi ini, nanti teman-teman juga akan mengisi surat pernyataan bahwa teman-teman akan menyelesaikan program pendidikan S1 ini. Kenapa? Karena kampus indukan ini kan sudah terakreditasi B ya. Sudah terakreditasi B, dan tentunya akan berusaha menjaga kualitas itu. Karena itu ada penyampaian dari kampus indukan bahwa kalau ada mahasiswa yang suka bermain-main, ya, maksudnya dia daftar, habis itu di tengah jalan keluar. Kalau banyak mahasiswa yang keluar, itu akan berpengaruh kepada kepada nasib kampus indukan ini gitu. Yang akan jadi korban, kasihan kampus indukannya. Karena itu, teman-teman yang sudah mantap untuk masuk ke program S1 resmi, PD Dikti ya, terdaftar di PD Dikti dan ijazahnya resmi, itu benar-benar niat yang kuat untuk menyelesaikan ya sampai akhir, dan insya Allah taala di akhir juga akan ada bimbingan-bimbingan ya untuk masalah skripsi. Biasanya yang paling malas bagi mahasiswa adalah bikin skripsi, tapi jangan khawatir, insya Allah untuk skripsi ada bimbingannya, baik itu bimbingan umum, bimbingan khusus memang ada biaya tersendiri, tapi insya Allah lebih ringan. Dan ada wacana rencana pengen kita buatkan program asistensi ya bagi teman-teman yang sangat sibuk. Bukan berarti dibuatkan sepenuhnya, tidak, tetapi dibantu. Ya, rencananya pengen ada tim yang nanti akan membantu bagi teman-teman yang mungkin bingung skripsi kayak apa, terus kemudian waktunya sibuk dan sebagainya. Tetapi tetap ada peran dari teman-teman untuk menentukan objek penelitiannya, data-data yang dibutuhkan harus disiapkan, kemudian juga harus dikuasai. Itu gambaran tentang asistensi ya. Tapi itu kemungkinan kita belum ada, tapi baru wacana ya. Barangkali nanti kalau ada keluhan teman-teman yang sangat padat aktivitasnya, pengen dibantu biar cepat kelar, ya semoga bisa ada program asistensi ya. Tapi itu kan masih lama ya, karena itu skripsi kan ada di semester 8 ya, masih lama. Ya, kecuali bagi yang RPL atau percepatan, yang semester 7 kan itu cuma 1 tahun ya. Semester 7 ada karya ilmiah, nanti semester 8 sudah mulai ada pembuatan skripsi. Ya, jadi nanti ada surat pernyataan yang harus diisi oleh teman-teman bahwa tidak akan berhenti di tengah jalan. Kalau ada yang sampai berhenti, itu konsekuensinya ada biaya yang harus diselesaikan. Itu sehingga saya berharap semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran untuk mengikuti program pengindukan ini, karena ini kaitannya dengan pemerintah ya, data pemerintah, sehingga kita benar-benar berhati-hati sekali gitu. Kalau memang ambil pengindukan, berarti mantep, selesaikan sampai selesai gitu. Karena ini data terkirim ke kementerian ya, ke Kemendiknas atau ke Dirjen Dikti ya, seperti itu. Demikian sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan sebelum saya akan masuk pada pembahasan yang lain. Ustaz. Oh ya, silakan. Saya ini Ustaz, untuk yang mengambil syariah plus S1 itu gimana Ustaz? Syariah plus S1 kenapa? Yang kayak tadi itu Pak, kayak ada uang pangkal gitu. Oh iya, jadi sebenarnya semuanya dibikin sama ya. Misalnya begini, teman-teman yang daftar di Edat Luhawi, dia
lagi belajar edat nih, tapi dia sambil pengen ikut penghitungan S1, maka tetap berarti apa namanya, ada data yang masuk ya ke Pedidikti dan dia terregister sebagai mahasiswa S1, maka otomatis ada biaya pengindukan yang harus dibayarkan dan ada uang pangkal ya. Jadi semua yang terdaftar di Pedidikti itu ada uang pangkal yang dibayarkan, di mana uang pangkal ini adalah sebenarnya DP ya, DP atau uang muka atau angsuran. Angsuran apa istilahnya ya? Angsuran pertama lah mengurangi ini ya, biaya gitu. Jadi misalnya biaya 10 juta, sudah ada uang pangkal yang ditransfer 2 juta, berarti kekurangan biayanya 8 juta. Ini akan diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Begitu. Nanti dalam perjalanannya mau diselesaikan tiap semester, misalnya dibayarkan tiap semester, boleh gitu. Nanti apa namanya, akan kita rekap dan kita akan selalu kirim ke pusat ya, ke kampus indukan. Jadi misalnya teman-teman bayar uang pangkal 2 juta, kita kirim ke pusat 2 juta itu gitu. Nanti semester depan nyicil lagi 1 juta, kita kirim lagi ke pusat 1 juta sampai akhirnya selesai gitu. Gitu. Jadi diangsur seperti itu supaya nggak terasa ya, atau nanti di tengah perjalanan langsung dibayar jumlah besar, atau nanti menjelang skripsi dibayar jumlah besar, itu pun juga sebenarnya nggak masalah, cuma memang apa namanya, ketika diangsurkan nggak terasa gitu ya, seperti itu. Jadi pada saat teman-teman sudah apa namanya, sudah menjalani skripsi atau sudah selesai, itu sudah lunas atau udah selesai ya biayanya ya gitu. Iya, jadi pada saat teman-teman itu sudah melewati tahap akhir, itu sudah selesai lah terkait pembayaran begitu. Nah, karena memang salah satu di antara syarat wisuda itu adalah lunas ya, keseluruhan pembiayaan sudah lunas. Misalnya dalam proses skripsi ada yang belum lunas, insya Allah masih tidak mengapa lah gitu. Nanti pada saat sudah mau apa namanya, wisuda atau yudisium, nanti teman-teman sudah lunasi semuanya gitu. Demikian akhir. Jadi semua yang ikut di program pengindukan ada biaya pengindukan, begitu. Nah, syukran, Ustaz. Afwan ya. Taib, ada lagi dari teman-teman? Bismillah, Afwan Ustadz mau bertanya. Ya, silakan. Mengenai uang pangkal tadi Ustadz. Iya. Kalau ditotalkan ya, satu semesternya itu berapa Ustadz? Apa disamakan dengan SPP? Sebenarnya kalau untuk apa namanya, biaya pengindukan atau uang pangkal tadi? Uang pangkal Ustadz. Kalau uang pangkal itu kan bebas saja ya sebenarnya. Cuma memang dari ketentuan dari kampus indukan adalah minimal 1,5. Itu udah minimal banget itu. Atau 1.500.000. Nah, kalau apa namanya, lebih dari itu, maka lebih baik misalnya 2 juta atau 2,5 atau 3 juta, yang pada intinya mengurangi biaya keseluruhan. Biaya keseluruhan kan program pengindukan ini kan 10 juta ya dalam waktu 4 tahun ya.
Halo? Nah, Ustadz. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman mentransfer uang pangkal 2 juta, berarti kan sisa biayanya tinggal 8 juta. 8 juta ini diselesaikannya bebas, terserah. Mau diangsur berapa kali, mau berapa besaran, silakan. Yang penting pada prinsipnya, begitu sudah selesai perkuliahan, sudah selesai skripsi, sudah uji skripsi, sudah sidang skripsi dan sebagainya, ya tinggal tinggal menuju ke wisuda aja, itu sudah lunas semua. Begitu. Nah, Ustadz. Jadi bebas saja. Minimal memang ditentukan oleh Kamus Indukan 1,5 gitu. Tapi dianjurkan ya usahakan ya antara itulah 1,5 atau 2 juta gitu, atau 2,5 boleh. Intinya mengurangi dari total biaya yang ada. Misalnya uang pangkal 1,5, berarti masih kurang 8,5 kan? Gitu. Nanti itu bisa dibayar secara angsur ya selama perkuliahan berjalan, dan rencananya dari pihak kampus itu akan mengubah pola dari untuk yang S1 PAI murni ya. Kan waktu itu S1 PAI murni itu ada opsi pembayaran, ada dibayarkan 500 per bulan, sudah include dengan angsuran untuk pengindukan yang 200-nya itu, atau terpisah 300 buat SPP, nanti buat pengindukannya ada beda lagi gitu. Nah, kita anjurkan sepertinya lebih memudahkan terpisah ya. Sepertinya lebih memudahkan terpisah. Di mana teman-teman cukup bayarkan SPP saja 300 per bulan, atau kalau langsung 1 semester berarti 1.800.000 itu untuk S1 PAI-nya ya. Yang S1 PAI murni ya. Itu nanti uang pangkalnya dibayar terpisah aja, nggak apa-apa seperti ini. Berarti Ya. 1 bulannya itu 300.000 ya, Ustadz? Untuk SPP S1 PAI ya. Nah. Ya, bukan program IDAT, bukan program syariah. Nah, ya. Ya, 1 PAI murni. 1 PAI murni. Ya, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, ini sebenarnya udah selesai formulirnya, cuma tinggal pembuatan link WA-nya. Ini insya Allah nanti setelah selesai akan langsung saya kirim. Dan sebenarnya juga saya ingin sekalian membahas tentang pembagian tugas ketua kelas. Kemarin sudah selesai atau belum itu? Untuk ketua kelas masing-masing. Untuk yang S1 PAI murni, S1 PAI murni ada yang hadir ya kesempatan kali ini ya. Sudah dibuat ketua kelasnya? Ustaz. Sudah ada ya. Siapa ketua kelasnya? Mufti Yunza, Ustaz. Enggak, itu kan untuk yang akhwat ya. Kalau untuk ikhwan siapa? Belum tahu. Yang ikhwan belum ada, Ustadz, karena ikhwan hanya 2 orang. Oh, hanya 2 orang. Oh ya, nanti kita tunjuk ya salah satu di antara 2 orang itu. Kalau untuk yang Idad Luhawi ada ya, ikhwan akhwatnya ya. Baik, jadi sekalian saya sampaikan bahwa tujuan dibentuknya ketua kelas ini adalah poin-poin intinya adalah membantu teman-teman mahasiswa di dalam mengakses informasi. Jadi kalau ada info-info apa, teman-teman bisa
hubungi ketua kelas. Ya, jadi ketua kelas ini sebagai mediator juga dengan pihak kampus gitu ya. Dan juga ketua kelas memastikan kegiatan KBM atau meeting online-nya ya dengan dosen, di mana ketua kelas bertanggung jawab untuk menghubungi dosen, mengkondisikan dosen, dan menginfokan kepada teman-teman ya, sehingga kegiatan bisa terkoordinir dengan baik, bisa berjalan dengan baik, dan ketua kelas punya peranan membantu kampus ya untuk terkait hal-hal yang terkait kepentingannya langsung dengan mahasiswa begitu. Kemudian teman-teman juga ditunggu ya untuk bulan ini, insya Allah kita akan terbitkan NIM dari kampus Misbah. Jadi ada 2 NIM ya, ada NIM dari Misbah, ada NIM dari Pedadikti. Kalau teman-teman yang ikut pengindukan di Pedadikti, otomatis berarti punya 2 NIM nanti ya. Ada NIM dari Misbah, ada NIM dari Pedadikti. Dan insya Allah ta'ala juga di bulan Januari ini akan kita selesaikan untuk atau kartu tanda mahasiswa. Apa? Deh, apa itu? Baik, teman-teman ada lagi yang mau disampaikan? Afwan Ustadz, mau bertanya itu backgroundnya, fotonya untuk akhwat itu jilbab putih dengan background biru, begitu ya Ustadz? Iya, kalau untuk yang akhwat, ketentuan fotonya adalah background biru, kemudian kerudung putih, dan tidak bercadar ya. Cuma memang sebenarnya saya dari awal sudah komplain ya. Bisa nggak untuk akhwat nggak usah ada foto dulu misalnya gitu ya. Kemudian bisa nggak akhwat bercadar gitu. Karena rasanya bagi saya juga sesuatu yang berat gitu. Kenapa sih mesti harus tidak bercadar gitu? Ketika saya sampaikan ke ke kamus indukan, katanya terkait dengan aturan dari pemerintah, dari kementerian ya, itu yang beratnya di situ. Karena itu andaikan ada teman-teman yang kuat yang keberatan, maksudnya belum bisa kirim fotonya, mungkin untuk foto untuk yang akhwat semoga bisa menyusul ya, semoga bisa menyusul. Misalnya ada yang berkenan belum berfoto dulu, ya mudah-mudahan tidak mengapa. Semoga tidak mengapa ya, artinya saya tidak tahu itu ketentuan dari sana seperti itu. Harapan saya sebenarnya kalau memang terkait dengan nanti pada saat teman-teman terkait penerbitan ijazah ya, ijazah di pemerintah itu dari pusat harus ada foto demikian, ya mungkin kalau pada saat dibutuhkan itu ya. Kalau pendataan harusnya tidak ada ketentuan seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman mahasiswi ya. Kalau mau menyiapkan foto dari sekarang itu silakan. Kalau menyusul juga silakan ya, untuk khusus untuk akhwat. Kalau untuk ikhwan wajib disiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan tidak mengapa ya ada susulan untuk yang akhwat ini. Nanti saya akan sampaikan lagi ke pihak kampus indukannya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang sudah siap juga nggak apa-apa, karena itu foto itu hanya tersimpan ya di Google Form, dan kepentingannya adalah hanya untuk pendataan saja, tidak ada yang lain-lain. Demikian. Baik, ada lagi? Baik Ustadz, syukran jazakallahu khairan. Afwan wa jazakillah khairan.
Ya, untuk kegiatan KBM selama ini masih berjalan lancar ya. Tidak ada kendala-kendala. Baik yang program EDAT, syariah ataupun yang 1 PAI. Alhamdulillah Ustaz lancar. Alhamdulillah lancar ya. Untuk perekaman Zoom yang S1 PAI sudah dapat semuanya. Itu dibantu oleh admin ya. Untuk yang rekaman Zoom. Materi yang dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 13 Januari belum ada di upload Ustadz di arsip rekaman. Oh, belum ada. Oke, nanti saya akan coba sampaikan ke bendahara lah, ke admin ya, ke Heru, kita segera disiapkan. Karena kalau tidak disiapkan nanti semakin hari semakin banyak PR-nya. Insya Allah nanti ditunggu, mudah-mudahan bisa segera update-nya di channel arsip ya, arsip rekaman, dan insya Allah juga rencana dari pihak kampus akan mengunduhnya dalam bentuk video dan nanti akan diupload di channel YouTube ya, sehingga memudahkan. Kalau channel YouTube kan dengan klik saja ya. Kalau arsip Zoom itu kan mesti ngisi password dan sebagainya. Insya Allah. Baik, ada lagi teman-teman? Afwan Ustadz mau bertanya mengenai mahasiswi seperti Ana yang baru masuk ini, yang baru bergabung. Berarti ini kan di pertemuan kedua ya Ustadz. Nah, tugas-tugas di pertemuan pertama itu apakah ada diupload di dalam grup Ustadz? Iya, jadi kalau untuk teman-teman yang baru masuk karena mungkin susulan ya, itu yang pertama adalah setiap mahasiswa wajib memiliki nomor dosen masing-masing dan koordinasi dengan dosen masing-masing. Misalnya, teman-teman yang 1 PAI, mata kuliah PAI dosennya misalnya Ustadz Hendra. Hubungi Ustadz Hendra, Ustadz, saya mahasiswa yang baru masuk karena masuk susulan di pertemuan pertama saya belum mengikuti. Apakah ada penugasan? Jika ada, tugas apa yang perlu saya kerjakan untuk saya kirim seperti itu. Silakan koordinasi dengan dosen masing-masing ya terkait masalah penugasan. Kalau untuk masalah materi itu teman-teman masuk aja di channel arsip materi, di sana tinggal akses, atau nanti bisa juga teman-teman menyimpan playlistnya ya. Insya Allah kita akan buatkan playlist untuk kegiatan perkuliahan tiap mata kuliah. Jadi misalnya perkuliahan mata kuliah Ulumul Quran, di sana kita akan buatkan playlistnya insya Allah, sehingga akan terkumpul semua video pembelajaran terkait Ulumul Quran seperti itu. Dan kemudian juga sekaligus saya ingatkan ke teman-teman untuk memiliki modul ya, memiliki modul dalam versi cetak. Misalnya teman-teman mau nyetak sendiri atau mau beli ke kampus atau mau beli di luar, silahkan. Yang penting saya sangat menyarankan teman-teman jangan mengandalkan PDF. Kenapa? Karena kalau mengandalkan PDF itu dalam mengakses halaman-halaman itu agak repot dan kurang niat di dalam belajar. Karena kalau keuntungannya kalau kita punya buku, kita bisa coret-coret, kita bisa kasih tanda, dalam belajar juga lebih enak gitu ya. Dari kampus sudah menyediakan dosen versi cetak. Kalau mau ambil dari kampus silahkan, mau beli di luar juga silahkan. Insya Allah harganya sama ya. Kalau mau nyetak sendiri juga silahkan. Pada prinsipnya adalah teman-teman usahakan harus punya versi cetak gitu. Karena itu yang di EDAT dan syariah selama ini juga kita wajibkan harus memiliki modul versi cetak, dan ke depan akan menjadi syarat untuk registrasi ulang di kenaikan semester ya. Misalnya
Misalnya teman-teman edat semester 1 naik ke semester 2 misal. Maka untuk dia masuk di semester 2, dia harus registrasi dengan pembelian modul, dan ke depan untuk pembelian modul memang akan disesuaikan dengan jumlah modul dan jarak atau alamat masing-masing, karena tidak bisa disamakan ya antara satu jarak dan jarak yang lain, karena memang biayanya berbeda-beda ya. Kalau ke Papua misalnya itu juga mantap ya biayanya, tapi yang jelas memang insyaallah taala kita akan coba perbaiki lagi, kita buat rumusan lagi untuk memudahkan teman-teman dalam memiliki modul itu. Jadi, pada prinsipnya adalah harus punya modul versi cetak begitu. Nah, demikian. Apa? Silakan. Oke, bisa izin bertanya, Ustaz? Iya. Untuk program Tamhidi itu apa sudah termasuk syariah apa hanya mukadimah saja, Ustaz? Iya, jadi Tamhidi sebenarnya adalah bagian daripada program syariah. Ya. Jadi Tamhidi itu bagian dari syariah. Teman-teman yang masuk di syariah, ya dia di Tamhidi dulu. Gitu. Memang begitu ya tahapannya gitu. Jadi teman-teman akan mendapatkan materi-materi yang ada 55 itu. Materi-materi Tamhidi yang tidak setebal di mustawa awal gitu. Jadi memang kalau untuk yang syariah ya, kisah syariah untuk saat ini totalnya ada 9 semester ya. 1 semester Tamhidi dan 8 semester perkuliahan. Begitu. Tapi kalau untuk pengindukannya itu bisa dari Tamhidi bisa. Ya, sehingga tetap pengindukan S1 tetap 8 semester. Demikian. Afwan Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz, untuk program PAI murni itu yang seperti Ustadz katakan rencananya untuk pembayaran per bulan yang 500.000 itu mau dipisah ya Ustadz, SPP 300 kemudian 200-nya itu untuk pengindukan. Nah, lalu maksudnya pengindukan itu seperti apa ya Ustadz? Apakah itu uang pangkal atau bagaimana ya Ustadz? Iya, maksudnya begini ya. Kan waktu itu kita perbolehkan teman-teman yang mau bayar SPP per bulan 500, berarti kan dalam 6 bulan atau 1 semester kan 3 juta ya. Kalau dalam teman-teman yang bayar 500 per bulan, berarti yang 200-nya adalah dihitung sebagai biaya pengindukan, gitu kan. Sehingga sudah include dengan pengindukan, itu tidak memikirkan lagi biaya pengindukan gitu. Tapi bagi teman-teman yang bayar SPP 300 berarti pengindukannya terpisah gitu kan. Nah, memang saya saya sarankan sepertinya akan memudahkan kami dalam pencatatan itu dibuat terpisah saja itu, dibuat terpisah, karena kalau 500 berarti kan nitip 200 ya. 200 sebenarnya juga nggak masalah sih, cuma kan memang kecuali langsung 3 juta itu berarti langsung kita pisahkan tuh yang 1.800.000 buat SPP gitu kan, yang 1.200.000 buat pengindukan begitu ya. Silahkan saja lah ya, cuma memang kalau terpisah itu insya Allah lebih memudahkan kami ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau dipisah ya, lalu nanti biaya pengindukannya terpisah, boleh, nggak apa-apa. Misalnya Ustaz saya lunasi nanti untuk pengindukannya bertahap berpisah biayanya. Misalnya itu lebih memudahkan kami, karena memang setiap pembayaran dari mahasiswa itu akan direkap, ya kan, akan direkap dan akan
gunting nggak sih? Gimana, Nek? Demikian. Nggak tahu gimana, Faro. Baik, ada lagi? Ada Ustaz. Kan? Ada Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz, kalau semester 7 itu KBM-nya kapan ya? Ya. Ada teman-teman yang memang semester 5 masuk semester 7 ya. Nah, Perempuan pun diganggu juga. Itu tadi dari atas motor Mamat idiin juga. gimana caranya? Ya dicari lah, Mat. Bentar, saya tutup dulu semua suaranya. Ya, saya tutup dulu semua suaranya. Ya, jadi untuk KBM ya, tadi ditanyakan KBM S1-nya, untuk yang semester 7, semester 5 gimana gitu. Kalau untuk yang semester 1 kan sudah jelas ya, sudah berjalan gitu ya, yang S1 KBM murni. Kemudian teman-teman yang di edat, di syariah, berarti dia fokus belajarnya di edat atau di syariah. Ya, memang nantinya ke depan akan ada penugasan untuk beberapa mata kuliah wajib yang pengindukan itu. Dan untuk teman-teman yang di semester 7, kalau dia sedang ikut di edat lughawi misal ya, atau di syariah gitu, tapi karena dia ada ijazah D3 misal, lalu bisa kita bantu untuk percepatan masuk semester 7 ya. Itu pada prinsipnya sebenarnya sama ya. Teman-teman fokus aja belajar yang sekarang sedang diikuti. Untuk semester 7 itu penjelasan dari Ustadz Abu Maryam yang beliau akan menangani itu hanya akan ada penugasan saja gitu. Dan insya Allah juga ada meetingnya nanti insya Allah. Karena itu yang penting intinya teman-teman, kalau sudah keluar namanya ya di Pedadikti dan sudah tertulis di situ semester 7, itu nanti tinggal mengikuti penugasan atau meeting yang dilakukan oleh dosen pengampu. Itu untuk mata kuliah wajibnya. Jadi di dalam satu semester paling hanya beberapa kali pertemuan saja gitu. Insya Allah nanti saya akan fiksasi dengan Ustadz Abu Maryam yang akan mengampu ini. Beliau akan memberikan bimbingan berapa kali gitu. Misalnya di semester 7 ada mata kuliah karya tulis ilmiah misalnya. Nah, itu beliau akan masuk berapa kali gitu. Jadi aktivitas teman-teman ya kegiatan belajar di MISBA sebagaimana biasanya gitu. Kan ada tuh teman-teman yang sekarang sedang di edat semester 2 kalau nggak salah ya. Siapa namanya itu saya lupa ya. Kegiatan belajar di edat tetap berjalan itu untuk pengindukan yang dia masuk di semester 7 nanti tinggal ngikutin bimbingan untuk mata kuliah wajibnya itu. Dan nanti pada saat semester 8 juga lebih fokus ke bimbingan skripsinya. Begitu. Nanti saya akan hubungi kembali ya Ustadz Abu Maryam untuk bisa segera memulai ya agar karena memang teman-teman yang di semester 5 atau ambil semester 7 ini kan memang belum diproses ya di
predikti sedang diajukan ini. Begitu Ibu. Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, Ibu Rehana itu yang masuk semester 7 ya? Iya, Ustaz. Iya, ada yang lain juga ada sih temannya. Ada Oh, beberapa. nah. Nah. Baik. Silakan ada lagi teman-teman. Jadi nanti teman-teman lihat di channel materi ya. Nanti saya akan share linknya. Silahkan dipelajari. Kalau ada bagian yang bingung ditanyakan. Tapi kurang lebihnya tadi di awal sudah saya jelaskan untuk proses pengisian registrasi ulangnya. Dan insya Allah Ta'ala setelah teman-teman mengisi, ya itu akan langsung kita kirim ke kampus indukan dan akan segera diproses. Dan alhamdulillah untuk teman-teman yang dulu sudah mengisi, sudah pada berhasil, mereka sudah punya NIM resmi dari Pedadikti dan sudah terdaftar di Pedadikti. Ya teman-teman yang angkatan lalu ya, alhamdulillah sudah pada keluar NIM-nya. Ustaz, Ya. berarti yang pendaftaran ulang itu bagi yang belum terdaftar di Pedadikti, Ustaz? Iya, yang belum terdaftar Pedadikti. Ustaz, jazakumullah. Karena yang sudah terdaftar Pedadikti nggak perlu. Iya. Sebentar, saya ada perlu sekitar 2 menit ya, atau 3 menit sebentar.
Ya, baik teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan? Ustadz, Ya, ada pertanyaan pertanyaan kecil nih. boleh, silahkan. Boleh. Saya dari awal gitu ya, lupa menanyakan ini. Jadi kalau idat itu Ustadz, dia itu persamaannya apa ya Ustadz ya? Ibaratnya apakah dia itu sekedar apa ya namanya ya? Apa ya? Kayak ada kertas, apa itu namanya Ustadz? Maksudnya Apa? pengesahan gitu. Idat lugawi itu dia itu ada persamaannya dengan titel lain atau memang dia cuman kayak semacam apa ya bahasanya Ustaz ya? Kayak eh, kertas bahwasanya ini sudah mampu gitu. Syahadah maksudnya. Idat lugawi itu kayak ada gelarnya atau dia itu Persiapan kali Ustaz ya. Baik. Saya paham maksudnya. Jadi Kayak gini. macam kelas persiapan ya Ustaz. Ya, jadi i'dad kan sebenarnya artinya persiapan. I'dadul lughawi, persiapan bahasa. Yani maksudnya teman-teman mahasiswa yang mengambil program i'dad lughawi, dia sedang disiapkan bahasanya untuk memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni. Sehingga harapannya 4 keterampilan bahasa dia ada kemampuan di situ, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan mendengar, kemampuan berbicara, ya. Itu bisa dia kuasai itu gitu. Jadi program i'dad lughawi itu setara D2 ya. Setara D2 berarti kan 4 semester, 2 tahun. Dan teman-teman yang lulus dari i'dad lughawi itu bisa mengikuti program syariah, di mana di dalam syariah itu kan bahasa pengantarnya bahasa Arab ya gitu. Karena kalau belum bisa bahasa Arab nanti bingung ya, dia mau mempelajari apa gitu kan. Apa yang disampaikan oleh dosennya dengan bahasa Arab dia juga nggak bisa kalau belum bisa bahasa Arab. Karena itu i'dad lughawi ini adalah sebuah program persiapan bahasa yang setara D2, tidak ada titel di situ tapi ada syahadah ya, ada syahadah atau ijazah dari kampus yang menunjukkan bahwasanya telah menyelesaikan program i'dad lughawi selama 2 tahun dengan ada mata kuliah yang tercantum berikut nilai-nilainya, sehingga itu sebagai bukti bahwasanya telah belajar dan melalui proses KBM atau proses kegiatan belajar itu, ya proses belajar sudah dia lalui, sudah dia lewati. Begitu juga hasil natijah atau nilai dari evaluasi yang dilakukan juga ada di situ, sehingga oh benar nih mahasiswa ini, alumni kampus ini sudah mengikuti program i'dad selama 2 tahun. Ini mata kuliah yang sudah pernah dia pelajari, yang sudah pernah dia tempuh gitu. Seperti itu, akhi. Sehingga memang tidak terdaftar di Pededikti ya kalau untuk yang i'dad lughawi. Karena itu kenapa saya sampaikan teman-teman yang di i'dad bisa kok sambil pengindukan di Pededikti untuk mengurangi masa kuliah S1, di mana S1 itu kan 4 tahun. Kalau harus nunggu selesai idat kan sayang banget waktunya terbuang 2 tahun, maksudnya terlewati 2 tahun kan. Tapi kalau sambil kuliah di idat, sambil ikut pengindukan, itu begitu lulus idat dia sudah dapat 4 semester di program S1-nya. Berarti untuk menuju lulus S1 PAI tinggal nambah 2 tahun lagi. Begitu akhi, baik dia ngambil di program S1 PAI murni ataupun ngambil di syariah. Yang jelas proses pengindukannya terus berjalan gitu, akhi. Bisa dipahami nggak? Ya. Masya Allah bisa Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Dan akhi Aliafi termasuk yang ikut pengindukan atau enggak? Enggak Ustaz. Karena ini aja kadang sangat sibuk sekali Ustaz. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa, akhi. Semoga berkah ilmunya ya. Yang penting terus luruskan niat ya. Pada teman-teman saya selalu ingatkan luruskan niat dan istiqomah belajar.
Kalau istiqomah, tidak ada keinginan mundur, tidak ada keinginan pindah, tidak ada keinginan berhenti. Pokoknya terus ikuti prosesnya, insya Allah pada akhirnya juga akan sampai. Dan mudah-mudahan ilmu yang teman-teman dapatkan, ilmu yang barokah yang bisa mendatangkan ketakwaan. Karena itu yang terpenting sebenarnya. Dan kita dari kampus, kenapa kampus mengusahakan ada pengindukan S1? Ya karena memang kampus juga memikirkan bagaimana teman-teman yang sudah mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran, waktu, itu ada sesuatu yang memang resmi diakui pemerintah, barangkali ya kan setelah lulus kuliah ini mau lanjut S2 bisa ya kan di kampus manapun karena kan resmi dari pemerintah ijazahnya bergelar SPD gitu. Atau barangkali mau ngajar di lembaga pesantren atau sekolah-sekolah setingkat SD, SMP, SMA baik swasta atau umum atau negeri gitu. Itu bisa ijazahnya resmi gitu. Itu maksud kami ya, teman-teman di dalam mengikuti perkuliahan ini ada harapan yang pasti bahwa ijazahnya diakui gitu. Bukan berarti kuliahnya tujuannya ijazah, tidak, tapi memang kita ada di zaman yang seperti ini, di zaman yang memang ijazah itu ditanyakan dan sebagai satu syarat untuk mengajar dan sebagainya, gitu kan? Seperti itu. Ya demikian ya teman-teman. Dan memang diluncurkannya program S1 PAI Murni itu juga sebagai jawaban ya teman-teman yang dia tidak ambil edat, tapi dia juga mau syariah nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya solusinya adalah S1 PAI Murni, di mana dia punya kesempatan untuk mendalami ilmu-ilmu agama dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia gitu kan. Tapi ilmu-ilmu yang diajarkan juga ilmu-ilmu syar'i yang sahih, bersumber dari Quran, Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dari guru-guru yang sikoh yang mereka dikenal sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Demikian. Barangkali ada lagi, kalau tidak mungkin kita cukupkan. Silakan kalau ada lagi, silakan Pak Anas. Assalamualaikum Ustaz. Itu mau tanya tentang yang percepatan itu Ustaz. Apakah sudah dijelaskan? Kalau sudah ada penjelasannya belum? Itu aja Ya, Ustaz. percepatan sudah dijelaskan. Syaratnya adalah yang penting sebelumnya sudah pernah kuliah D2 atau D3. Kalau yang sebelumnya sudah pernah kuliah D2, berarti kan D2 itu kan 4 semester ya. Berarti kan dia punya hak untuk masuk semester 5 di percepatannya. Kalau dia pernah kuliah D3, berarti kan 6 semester dia sudah pernah tempuh. Berarti dia bisa percepatan masuk semester 7. Sehingga dalam waktu 1 tahun dia sudah bisa diwisuda gitu. Tapi kegiatan belajar yang sedang diikuti ya tetap aja lanjut gitu. Misalnya dia baru semester 1 di syariah misalnya. Semester 2 akhir kan dia berarti sudah selesai untuk S1 pengindukannya kan. Tapi syariahnya kan dia belum selesai. Jadi nggak apa-apa diwisuda duluan tapi belajarnya terus lanjut. Demikian Pak. Jadi Enggak yang asrama itu Ustaz. Oh asrama. Oh yang percepatan untuk bahasa. Ya. Oh ya ini teman saya infokan juga bahwa kita sudah resmi membuka program bukan percepatan S1 ya, tapi percepatan kemampuan bahasa Arab. Teman-teman yang kepengen dalam waktu 1 tahun bisa baca kitab, bisa nerjemah, bisa menulis, bisa baca, bisa bicara, ya, bisa mendengar. Itu kita ada program namanya program intensif mahir bahasa Arab 1 tahun di kampus offline Misbah. Kita sediakan asramanya, kita sediakan kelasnya, kita sediakan ruang masjidnya atau musolanya itu. Dan itu bagi teman-teman yang siap berasrama mondok ya 1 tahun. Berarti sedang tidak bekerja gitu kan. Dan siap mondok karena dari pagi, siang, sore, malam terus digeber bahasa Arabnya. Begitu. Dan itu memang ada biaya khusus ya, biaya khusus untuk belajarnya itu. Kalau untuk tempatnya sih sudah, insya Allah sudah digratiskan ya, dalam artian ya tinggal dipakai saja sih gitu. Cuma memang kemarin kebijakan dari pengelola yang
di tempat itu memang menghendaki ada biaya urunan perawatan atau apa gitulah. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya sih yang penting ya pendidikannya sih. Demikian, Mbak. Pemberitahu apa kayak flyernya atau apa sudah ada, Ustaz? Sebenarnya flyer sudah ada. Kemarin sudah saya kirim ke Ustadz Saifullah Abu Ridwan. Cuma beliau ngasih beberapa koreksi dan ini sama tim desainnya belum didesain ulang. Jadi nanti akan saya sampaikan ke tim desainnya untuk didesain ulang lagi. Nanti kalau udah fix, baru kita publikasikan di bulan Januari ini insya Allah. Demikian, Pak. Ya, terus enggak satu lagi nih, Pak. Kalau itu kan pagi, siang, sore, malam ya. Kalau misalnya yang bisa malam aja gitu atau itu masih bisa, Pak? Gimana, Ustaz? Iya, sebenarnya pagi, siang, sore, malam itu kemungkinan sih hanya 3 waktu ya, kemungkinan, yaitu waktu duha sampai menjelang zuhur, kemudian habis asar dan habis isya. Kemudian kemungkinan itu aja sih pembagian waktu belajarnya. Selebihnya bisa untuk tilawah, bisa untuk murojaah, bisa untuk istirahat, kayak gitu. Gitu Pak, insya Allah. Ya, kalau ada yang bisanya cuma ngambil satu waktu itu gimana, Ustaz? Apakah ada? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma kalau ada yang terlewat, ya mohon dimaklum. Berarti kan nggak ikut di dalam misalnya Bapak ambil yang malamnya aja. Kan pagi ada KBM, sore ada KBM. Berarti itu terlewat. Berarti akan beda hasilnya gitu kan, karena yang hadir dengan yang nggak hadir kan beda gitu. Boleh saja Pak kalau mau ikut malamnya aja misalnya, nggak masalah sih. Cuma kan jadi nggak maksimal sih gitu. Kecuali nanti dari pihak penyelenggara atau pengajar nanti akan ada rekaman barangkali gitu ya. Nah, kalau mau nyimak rekaman ya biasanya sih nyimak rekaman beda semangat dengan yang hadir ya. Gitu. Karena kadang-kadang rekaman sendirian gitu. Kalau yang telaten, yang rajin sih mungkin bisa saja. Demikian, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup silakan barangkali masih ada. Iya, Ustadz. Kan pada saat itu kan Ustadz pernah ceramah ya, maksudnya kayak ceramah lah ya tentang apa orang soleh zaman dulu sampai jual genteng untuk ilmu ya Ustadz ya. Oh iya, saya pernah menyampaikan itu, Sahih. Iya. Nah, gini Ustadz, sebenarnya saya sudah mempunyai tabungan yang alhamdulillah cukup banyak Ustadz. Nah, karena itu yang tadi di pondok dan yang tadi dijelaskan itu menurut saya sangat menarik ya Ustadz ya. Saran dari Ustadz gimana untuk orang kayak saya gitu? Alhamdulillah tabungannya udah banyak sih Ustadz. Jadi cuma minta saran sih Ustadz. Alhamdulillah. Ya memang masing-masing ada apa namanya tergantung niat ya. Innamal a'malu binniyat gitu kan. Amal-amal itu tergantung niat. Manjadda wajadda, saya sungguh-sungguh dia akan mendapatkan gitu kan. Kalau antum misalnya ingin memperdalam bahasa Arab, ingin mengikuti program intensif ini, lalu antum siap kehilangan pekerjaan, ya kan? Siap kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu dan antum tidak bekerja karena fokus untuk belajar, karena memang nggak ada kesempatan buat bekerja ya, karena memang belajar dan belajar dan belajar. Maka ya Bismillah, insya Allah antum akan mendapatkan sesuatu yang antum niatkan. Dan setelah itu, setelah selesai antum nyari kerjaan lagi misalnya, ya itu menjadi bagian daripada sebuah perjuangan gitu. Karena apa namanya, para penuntut ilmu terkadang diuji di sisi itu gitu. Diuji bahwa pada saat dia sedang menuntut ilmu, maka dunianya terkalahkan dulu sementara. Begitu. Jadi di dalam hal ini saya kembalikan lagi kepada antum. Kalau antum ingin berjalan seperti ini, dapat apa namanya pelajaran
normal ya, sambil kuliah, dan antum tetap bisa sambil kerja, berarti antum seperti ini saja, kuliah biasa seperti ini berjalan. Tapi kalau antum siap kehilangan pekerjaan dan untuk demi meraih cita-cita penguasaan bahasa Arab, ya tafadhal bismillah ya. Karena memang insya Allah sih komitmen dari Ustadz Saifullah Bu Ridwan sebagai pimpinan program ini, beliau akan sungguh-sungguh di dalam mencurahkan segala upaya beliau untuk menjadikan teman-teman ini benar-benar punya kemampuan dalam 1 tahun itu, dan beliau ada akses memang untuk perkuliahan di Timur Tengah, sehingga teman-teman yang sudah mengikuti program kelas intensif ini juga insya Allah ada rekomendasi untuk nanti bisa kuliah di Timur Tengah itu. Jadi bisa lanjut misalnya di sekitaran Madinah atau Mekah gitu ya. Dan saya juga sudah mengantongi data itu gitu. Bahkan saya alhamdulillah Misbah ya, atas nama Misbah saya sudah tergabung di komunitas yang dibuat oleh Kedutaan Besar RI untuk Arab Saudi. Jadi di situ saya sudah dapatkan data-data program beasiswa kuliah di Saudi itu, atau di Timur Tengah ya secara umum gitu. Jadi tafadhol antum istikharah dan antum luruskan niat. Saya kembalikan kepada antum, kalau antum mau istiqomah seperti ini aja, ya tafadhol. Kalau sudah disiapkan dengan resikonya kehilangan pekerjaan, antum kerja ya di Papua ya? Ustaz, betul. Karena saya juga sebenarnya sudah sholat istikharah, Ustaz. Cuma belakangan terakhir ini kencang banget, Ustaz. Kayak dari Ustaz Zahid, tiba-tiba ada kayak beasiswa Timur Tengah dan segala macamnya. Itu saya udah tahu, Ustaz. Terus dari Ustaz Zahid dihubungin lagi ke sana. Kayak gitu, Ustaz. Jadi kerja di Papua, Ustaz. Iya, memang seperti itu. Sebagian teman-teman, ya intinya begitulah. Kalau sudah melangkah ke sana ya insya Allah sih semuanya kalau diniatkan akhirat, dunia pasti akan mengikuti. Tapi kalau yang kita pikirkan hanya dunia, akhirat nggak bakal dapat, ya kan? Siapa yang cita-citanya akhirat, pasti dunia pasti mengikuti gitu. Ibarat beli sapi, ya itu talinya dapat gitu kan. Tapi kalau beli tali belum tentu dapat sapinya kan. Itu hanya analogi sederhana aja. Demikian, Ahi. Tafadhol, yang lain kayaknya tadi ada ibu-ibu yang mau tanya. Apa Ustaz? Saya izin keluar, udah sholat Isya ini Ustaz. Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ahi. Ustadz Afwan, Ana mau bertanya tentang program Idat Lughawi yang sudah berjalan, Ustadz. Iya. Kan menurut pengalaman kami yang udah nih, yang sekarang di Mustawa Salis, itu biasanya materinya tidak selesai. Di meeting online mungkin karena memang waktunya, tapi terkadang di rekaman video juga belum selesai, kayak seperti yang kemarin sempat Ana sampaikan di Mustawa Sani, dan qadarullah sampai selesai kami dari Mustawa kan kemarin Ana udah nyampein ke Ustadz ya, dan itu belum juga belum selesai juga, sampai sekarang udah masuk Mustawa Salis gitu Ustadz. Terus untuk ujian kami juga ada satu yang belum Ustadz, yang untuk UAS-nya. Terus Ustadz, yang untuk sekarang pemberian materi, soalnya Ana belajar dari yang kemarin-kemarin, Ana coba hitung Ustadz. Kami menurut kalender yang udah dibagikan, itu Mustawa Salis untuk semester sekarang hanya sampai pembelajaran bulan 5 dari bulan 1. Kalau dihitung
Kalau dia hanya 1 minggu itu 1 kali, berarti dia punya pertemuan 22 kali pertemuan. Nah, kemarin itu yang Ana sempat sampaikan ke Ustadz juga, 1 dars itu dibagi menjadi 3 dan videonya. Jadi Ana khawatir tidak selesai lagi dan targetnya gimana Ustadz? Sebenarnya kita bisa nggak untuk, ya mungkin nggak bisa selesai meeting online, tapi materinya ini bisa untuk minimal video materinya gitu Ustadz, karena nanti kita naik lagi mustawa Robi gitu, tapi kan materi yang kita udah pelajari itu kita akan wajib mau nggak mau harus dibahas lagi nanti di mustawa Robi. Kalau belum dibahas pasti bingung gitu Ustadz. Baik. Ya, demikian ya Bu ya. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman ya yang yang kemarin ada ketidaktuntasan, ya kami mohon maaf. Sebenarnya saya sudah mengingatkan ya para dosen, tapi insya Allah Ta'ala ada progres yang baik ya insya Allah, karena yang pertama kita sudah ada kaprodi ya, sudah ada kaprodi yang nanti kaprodi ini bertanggung jawab penuh untuk terjaminnya materi itu tuntas ya, dari materi rekaman itu ya. Karena memang materi rekaman ini menjadi andalan utama mahasiswa di dalam dia menyimak asupan utama ya, ketika dosen belum di meeting online, mahasiswa sudah nyimak dulu dari video rekaman, gitu kan? Itu menjadi satu suplemen materi untuk asupan materi teman-teman. Jadi insya Allah Ta'ala pihak Misbah akan memastikan bahwa rekaman akan tuntas insya Allah. Kita sudah terus menjapri para dosen untuk menyelesaikan rekaman. Nah, itu adalah kewajiban para dosen dan juga menjadi tanggung jawab kampus untuk memberikan materi secara cukup, secara tuntas ya dari sisi rekaman. Kemudian yang kedua dari sisi meeting online juga itu sifatnya fleksibel. Itu tinggal bagaimana dosen mengatur waktu sedemikian rupa untuk ketuntasan pembahasan materi itu, gitu kan? Sehingga tidak ada materi yang tertinggal. Dan memang harapannya adalah semua mahasiswa bisa menyerap pelajaran dengan maksimal, sehingga ketika dinyatakan di transkrip nilai atau di ijazah nantinya, itu semua mata kuliah yang tertulis di situ benar-benar sudah dia kuasai dan benar-benar sudah dia pelajari semua. Itu keinginan kami seperti itu. Dan kemudian juga dari sisi pengaturan kaldik yang kita buat, itu kan kita memang menyesuaikan dengan agenda-agenda yang ada itu. Kayak misalkan puasa Ramadan kan mesti ada liburnya, ada libur Idul Fitrinya, kemudian ada kepotong waktu UAS, kepotong hari tenang sebelum UAS dan sebagainya, itu sudah kita kondisikan itu ya. Tadi hitung-hitungannya udah betul ya, sekitar 20 pekan atau 22 pekan ya, karena memang kemungkinan KBM hanya selesai berakhir di bulan Mei ya, dan sepertinya di bulan Juni sudah habis untuk persiapan UAS dan sebagainya. Dan juga libur akhir tahun ya, akhir tahun pelajaran. Insya Allah Ta'ala dari perhitungan yang sudah kami buat, kalau seandainya ada mata kuliah yang 1 dars itu dibagi 3 rekaman, misalkan gitu, itu sudah kami hitung. Misalnya ada 70 rekaman, itu kan berarti mata kuliah itu akan di-share banyak. Misalnya ta'bir. Ta'bir kan bisa 1 pekan bisa nyampe 3 atau 4 kali. Ya kan? Ada yang sampai 4 kali. Nah itu untuk menyiasati itu gitu. Sehingga harapannya adalah berimbang ya antara meeting online dengan materi rekaman yang sudah disimak oleh teman-teman mahasiswa gitu. Dan tentunya juga mahasiswa nggak ada salahnya sih ingetin dosennya untuk membuat rekaman secara tuntas dan juga melakukan meeting secara tuntas. Nggak masalah, silakan teman-teman mahasiswa ingetin. Melalui ketua kelas juga boleh. Gitu. Iya, jadi supaya saling mengingatkan gitu. Barangkali sudah diingatkan oleh pihak kampus, masih lupa barangkali kalau diingetin oleh ketua kelas, atau juga terus sampaikan ke Kaprodi ya. Insya Allah akan segera diselesaikan. Jadi bantu doa juga dan juga
bantu ingatkan juga ya ke teman-teman dosen, ke para guru-guru kita, para asatidz kita al-mukarramun untuk menyelesaikan rekaman dan juga menuntaskan dalam kegiatan meeting online-nya, sehingga harapan teman-teman mahasiswa itu bisa benar-benar tuntas, itu bisa terwujud. Demikian ya Bu Elisa ya, mohon doanya ya, insya Allah semoga tuntas ya, insya Allah. Ustadz, Afwan Ustadz. Yang kalau fikih itu dia ada 16 dars Ustadz. Kemarin kami sama Ustadznya sudah bahas 1 dars, tapi di rekaman, dan itu pun sebenarnya minggu pertama kami belum meeting online. Jadi itu baru pertama meeting, kami udah selesai 1 dars. Sedangkan di rekamannya itu baru, itu pertemuan kedua tapi dipenggal 2 kali Ustadz. Iya. Dan yang ketiganya belum. Jadi dars pertama itu kami udah nyelesain tapi belum di rekamannya belum gitu Ustaz. Begini aja, ini ada solusi juga dari kami. Nanti ingatkan kami, seluruh teman-teman mahasiswa akan mendapatkan playlist. Kita akan share aja playlistnya ya. Di mana playlist itu akan menjadi pegangan teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan rekaman secara utuh 1 semester ya. Cuma untuk yang jadwal harian tetap kita share sebagai membantu mengingatkan teman-teman ini loh yang dipelajari di hari ini begitu. Tapi rekaman secara utuh insya Allah akan kita share dan akan kita buat pin ya di channel ya. Ingatkan saya ya. Nanti supaya teman-teman bisa mengakses secara leluasa gitu. Misalnya ada teman-teman yang pengen nyimak ngebut ya. Nyimaknya ngebut gitu. Boleh gitu. Sehingga materi belum di-share udah nyimak duluan. Nggak apa-apa. Barangkali itu membantu ya. Kami kirim aja playlistnya dan kami akan buatkan pin-nya di channel masing-masing. Silahkan teman-teman bisa menikmati rekaman secara utuh untuk 1 semester. Meskipun nanti kita akan tetap kirim per harinya, tiap harinya insya Allah akan tetap kita kirim sebagai bentuk reminder, mengingatkan ini loh yang dipelajari hari ini, kayak gitu. Mungkin seperti itu gimana? Untuk meeting online Ustadz, itu sebenarnya yang jadi hak siswanya itu seperti apa Ustadz? Kadang kan ada Ustadznya yang lagi berhalangan hadir, terus minggu itu apakah diganti, terus apakah haknya memang untuk menyelesaikan seluruh pembahasan atau bagaimana sebenarnya Ustadz? Ya, sebenarnya meeting online itu adalah kewajiban dosen melakukan meeting online untuk penguatan materi kepada mahasiswa. Karena kalau mahasiswa hanya sekedar nyimak video saja, terkadang kan butuh penjelasan lebih dalam, ya kan? Kemudian juga memang butuh interaksi dengan dosen. Dan barangkali juga teman-teman mahasiswa menyimpan pertanyaan-pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab pada saat terjadinya, pada saat adanya meeting online itu, gitu kan? Itu sebenarnya itu. Dan meeting online ini juga membantu memudahkan dosen menyampaikan tugas-tugasnya kepada mahasiswa dan menuntaskan materinya bersama mahasiswa. Jadi itu sebenarnya adalah hak mahasiswa dan kewajiban dosen. Karena itu bagi teman-teman dosen yang berhalangan, alangkah baiknya kalau kemudian ada alokasi untuk diganti di waktu yang lain. Kalau memungkinkan, kalaupun tidak dia harus lewat, maka berarti strategi dosen bagaimana untuk dia bisa menyelesaikan, menuntaskan materi itu di kesempatan meeting yang sudah disediakan dengan sekian kali meeting gitu ya. Jadi kalau bisa diganti berhalangan, misalnya meeting hari Sabtunya berhalangan, mau diganti hari Ahad kesepakatan dengan mahasiswa, nggak masalah walaupun hanya 1-2 mahasiswa, itu bisa direkam dan teman-teman yang lain kan bisa menyimak rekamannya. Jadi saya sarankan untuk yang berhalangan untuk tetap ada mengganti di hari yang lain. Sebelum ketemu di pekan selanjutnya ya, begitu. Begitu Bu Elisa. Ya, Ustaz. Baik, tadi kalau nggak salah ada yang mau menyampaikan, ini saya sudah mau persiapan maghrib ya, mau ada kajian soalnya. Silahkan tadi yang berkesempatan, Bu siapa tadi? Afwan Ustaz,
Ya. mau tanya sebentar. Saya tadi agak ketinggalan. Jadi rincian biaya untuk S1 PAI Murni apa saja ya Ustadz? Afwan tadi saya agak ketinggalan. Ya, pada prinsipnya sebenarnya untuk pengindukan dulu ya. Untuk pengindukan itu hanya 10 juta saja. Ya kan? Kalau untuk S1 PAI murni kan ada SPP. SPP-nya itu kan 300 ya, bisa dibayarkan per bulan dan kita sarankan untuk 1 semester sekaligus ya, supaya teman-teman sudah tenang ya. Dan paling hanya tahun pada saat UTS dan UAS saja. Untuk saat ini masih biaya UTS 50.000 sebagai syarat mengikuti UTS dan UAS 100.000. Jadi hanya itu saja. Jadi teman-teman kalau modul di luar ya, modul itu di luar biaya pembelajaran ya. Jadi selain SPP, untuk yang S1 PAI murni selain SPP adalah biaya pengindukan yang 10 juta tadi ya, dimana ini kan sore hari ini atau malam hari ini ada pendataan nih ya. Teman-teman yang sudah siap persyaratannya bisa langsung mengisi. Kalau yang belum siap segera disiapkan seperti foto dan sebagainya ya. Dan juga berikut transfer uang pangkalnya atau uang DP-nya ya, yang akan mengurangi jumlah nominal biaya pengindukan itu ya. Misalnya uang pangkal 2 juta ya, berarti kan dari total biaya 10 juta tinggal sisa 8 juta. Seperti itu. Jadi prinsipnya hanya SPP dan ini sih biaya pengindukan itu aja. Kalau selebihnya paling biaya UTS, biaya UAS, sama di akhir nanti ada biaya bimbingan skripsi dan biaya wisuda. Cuma kan itu belum dibahas ya, karena itu kan masih jauh gitu. Untuk biaya bimbingan skripsi, termasuk nanti kalau ada asistensi, kalau misalnya ada teman-teman, aduh saya bingung Ustadz, bikin skripsi kayak apa sih? Ya udah kita serahkan ke ahlinya yang biasa bikin skripsi. Ntar teman-teman tinggal ngirim data objek penelitiannya di mana, kemudian data-data objek penelitiannya apa. Nah, nanti teman-teman juga tetap harus mempelajari dan menguasai skripsi tersebut. Jadi sifatnya kalau nanti ada program asistensi, itu sifatnya hanya membantu meringankan lah gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing bikin skripsi begitu. Tapi itu baru wacana ya. Tapi mudah-mudahan kalau memang itu dibutuhkan, insya Allah kita akan bantu. Tapi kalau teman-teman merasa, dalam Ustaz kita sanggup, kita semuanya bisa, yang penting ikuti bimbingannya, insya Allah kalau teman-teman mau seperti itu juga bisa. Jadi dari awal bikin sendiri, mandiri, itu lebih baik. Jadi ada pengalaman bikin skripsi seperti apa. Begitu. Kira-kira bisa dipahami nggak ini? Ya, Ustaz, jelas. Baik teman-teman. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita akan tutup. Jadi pada prinsipnya poin penting pada sore hari ini adalah terkait registrasi ulang ya. Silakan teman-teman dari sekarang yang belum registrasi ulang. Kalau yang dulu angkatan dulu sudah dan sudah keluar NIM-nya ya alhamdulillah ya. Berarti tinggal berjalan saja. Kalau untuk yang angkatan baru baik IDAT ataupun syariah ataupun S1 PAI murni, maka silakan nanti dipelajari dan diisi dengan baik. Karena kalau tidak mengisi berarti tidak mengikuti ya. Ya, dan harapan saya teman-teman yang sudah menyatakan ikut pengindukan, silakan bisa mengisi. Hal-hal yang bingung bisa ditanyakan nanti insyaallah ta'ala. Ya, insyaallah kalau sudah terisi semua, kita kasih batasan sampai 31 Januari ya. Sampai 31 Januari. Kita tunggu sampai akhir Januari lah insyaallah. Sekarang kan baru tanggal berapa ini? Pertengahan kayaknya ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya kalau nggak salah sekarang ya. Ya masih ada waktu lah ya. Mudah-mudahan sih nggak nyampe seminggu, teman-teman sudah gesit, sudah siapkan semuanya.
ya, sehingga kita enak ya mengirim datanya gitu. Ya, demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon maaf yang barangkali sore ini ada jadwal meeting jadi tertunda ya. Saya juga dari kemarin kepikiran terus kalau nggak segera disampaikan ini. Iya. Demikian teman-teman, dan terkait ke masalah ketua kelas nanti itu harus segera diselesaikan lagi karena ternyata masih ada yang belum ada ya ketua kelasnya. Demikian, semoga bermanfaat dan Ustadz, ya silakan. Afan Ustadz, mau memberi saran sedikit untuk bagaimana jika untuk pembayaran ada rinciannya begitu ya Ustadz. Mungkin nanti bisa di-share di grup WA. Jadi biar nggak bingung juga gitu, biar jelas bagaimananya gitu Ustadz. Ya, jadi untuk rincian pembayaran, pertama terkait SPP silahkan dibayarkan per tanggal 1 sampai 10. Itu bagi yang bayar setiap bulan ya. Bagi yang bayar setiap bulan tanggal 1 sampai 10. Kenapa demikian? Karena pada saat tanggal 20 kami sudah rekap untuk apa yang menjadi hak para dosen. Sehingga kalau sudah terkumpul keuangannya dari mahasiswa, kami bisa memberikan hak para dosen. Ya kan, kalau hak para dosen nggak dibayarkan kan kami zalim juga kan gitu. Jadi kalau yang mau bulanan 1 sampai 10, tanggal 1 sampai 10 silahkan bayar tiap bulan. Yang S1 PAI murni 300, yang i'dad kalau nggak salah semester 1 dan 2 200 ya. Semester 3 dan 4 250. Kemudian syariah 250 ya. Itu kalau yang tiap bulan. Kalau mau yang sudah dibayarkan sekaligus dalam satu semester berarti sudah nggak perlu ada biaya bulanan lagi. Kemudian untuk yang uang pangkal ini kami tetapkan 2 juta, tapi bagi yang nggak mampu boleh 1,5 juta ya, yang akan ditransfer ke kampus, dan bukti transfernya itu akan di-upload di Google Form yang akan kami kirim nanti ya. Dan teman-teman juga buat channel pribadi ya untuk menyimpan, mengarsip bukti-bukti transfer, sehingga kalau bendahara mengkonfirmasi teman-teman nggak kehilangan bukti transfer, ya kan? Kalau di Telegram, walaupun HP-nya mati sekalipun, kalau ganti HP bisa diakses lagi, gitu kan? Kalau ada channel pribadi gitu. Dan insya Allah kita akan selalu ingatkan pada saat misalnya sudah tiba waktunya untuk mengangsur biaya pengindukan, kita akan ingatkan lagi insya Allah, begitu. Jadi mudah-mudahan jelas ya. Jadi rinciannya seperti itu, yang akan dibayarkan untuk uang pangkal ini silakan di angka 2 juta ya. Dan kalau nggak sanggup ya minimal 1,5 juta gitu. Tapi kalau lebih juga boleh, karena pada prinsipnya akan kita kirimkan semuanya ke pusat, ke kampus indukan, ke Stai Darul Qalam, begitu. Dan otomatis akan mengurangi biaya keseluruhan. Demikian ya, jelas ya insya Allah ya. Naam Ustaz. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, semoga bermanfaat pertemuan kita sore hari ini, dan mohon maaf jadi agak lama ya, karena memang biasa kalau bahas-bahas kayak gini selalu ada yang disampaikan. Pada prinsipnya kami mendoakan teman-teman semoga selalu semangat, istiqomah, diberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi, yang bisa diamalkan dan diajarkan kepada kaum muslimin, menjadi pahala jariah, ilmu yang bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena tujuan kita belajar adalah untuk itu, untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, ya. Dan masalah titel apa ya itu butuh sih, ya, tapi itu bukan menjadi tujuan utama ya. Insyaallah kalau proses diikuti, pada saatnya pasti titel itu akan didapatkan, ijazah itu akan didapatkan insyaallah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita aktif dalam ikut kegiatan pembelajaran ini, luruskan niat, ikhlaskan Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan selalu.
Demikian wallahu waliyut taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Insyaallah ini akan menjadi agenda rutin ya. Insyaallah setiap sebulan sekali kita akan adakan pertemuan seperti ini untuk menjadi evaluasi bersama dan untuk adanya komunikasi interaktif dengan teman-teman mahasiswa, dan manfaatkan juga grup atau grup Telegram BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, silakan dimanfaatkan untuk nanti ada kegiatan-kegiatan bersama di situ insyaallah. Ya, itu untuk lintas ini ya, untuk saling mengenal lintas semester gitu. Jadi ada kakak kelas, adik kelas, dan itu sudah kita buat terpisah ya antara ikhwan sendiri, akhwat sendiri. Demikian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.